bahagia selalu ya. Wow, nah di podcast kali ini, di hari ini aku dan partner host aku bakal menemani kalian di beberapa waktu ke depan nih. Nah, kalian jangan lupa stay tune terus karena di hari ini, di podcast kali ini kita akan membahas seputar pelajar penggerak nih guys. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Sendirian nih guys, kali ini aku ditemenin sama partner host aku. Yuk Kak. Halo semuanya, aku Fahri di sini. Aku sebagai host buat menemani nih Kak Triksi. Nah guys, gimana nih partner host aku? Pastinya kece kan. Nah, kali ini teman-teman pasti bakal kepo banget karena kita akan memahami lebih dalam lagi tentang program pelajar penggerak. Nah, jadi kali ini kita kedatangan murid-murid yang ikut program pelajar penggerak di SMK Kartika 2 Sidoarjo. Wah, yuk boleh nih Kak kenalin dulu ke teman-teman. Halo semuanya, salam kenal, aku Farel dari 10 Akuntansi 2. Hai semuanya, aku Aza dari 10 Akuntansi 1. Halo semuanya, aku Mira dari 10 Akuntansi 1. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong guys buat kakak-kakak pelajar penggerak. Nah, terima kasih buat kakak-kakak pelajar penggerak udah mau meluangkan waktunya di podcast kita kali ini. Nah, buat Kak Fahri mungkin ada dong yang mungkin ditanyakan. Oke. Mungkin aku mau tanya satu hal nih, karena kita berdua dan juga penonton nih yang lagi nonton ini pastinya juga belum tahu nih lebih dalam lagi tentang program pelajar penggerak ini. Nah, aku mau tanya nih, apa sih sebenarnya tentang program pelajar penggerak ini? Kalian bisa jelasin nggak sih? Oke, boleh nggak? Jadi pelajar penggerak ini adalah seperti duta belajar yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan jaringan antar siswa seluruh Indonesia. Nah, kalau menurut aku ya Kak, pelajar penggerak ini adalah program yang dimana akan mewadahi serta pelajar seluruh Indonesia agar turut serta berpartisipasi dalam memotivasi seluruh pelajar penggerak di Indonesia. Kalau menurut aku sendiri, program pelajar penggerak adalah program pengembangan siswa dari Kemendikbudristek yang bertugas menjadi agen perubahan di sekolah untuk menginspirasi banyak orang, terutama pelajar. Wah, keren banget sih Kak program pelajar penggerak ini. Jadi program pelajar penggerak ini bertujuan untuk memotivasi untuk merubah pelajar-pelajar kayak kita ini menjadi berpikir yang positif ya, ke arah yang positif. Jadi lebih mengubah menjadi diri yang kita lebih baik lagi gitu. Oke, setelah aku mendengar nih dari penjelasan ketiga anak ini, aku jadi sedikit tertarik nih tentang program pelajar penggerak ini. Aku mau tanyakan, apa sih ya hal yang memotivasi kalian nih buat ikut program pelajar penggerak ini? Pastinya ada dong hal-hal yang mungkin kalian harapin setelah ikut program pelajar penggerak ini. Ya, jadi apa sih keinginan kalian, kok kalian pingin banget gitu jadi salah satu pesertanya dari program pelajar penggerak ini? Apa sih yang memotivasi kalian gitu? Nah, kalau dari aku ya Kak, itu karena benefit yang menjanjikan seperti sertifikat yang akan berguna untuk jenjang kedepannya dan juga beasiswa yang bisa menunjang pembelajaran kita. Okay. Dari itu kita juga mendapatkan materi dari pemateri tingkat nasional. Wih, keren banget sih Kak. Jadi menurut Kak Aza ini mencari benefitnya sertifikat ya? Iya, betul Kak. Sertifikat, beasiswa juga bisa. Jadi program pelajar penggerak ini sangat membantu nggak sih Kak? Banyak sih Kak, sangat membantu bagi anak pelajar di Indonesia. Keren banget. Kalau menurut Kak Farel mungkin? Boleh, kalau menurut aku sendiri, alasanku ikut pelajar penggerak karena aku ingin mencari pengalaman relasi baru dari seluruh pelajar di Indonesia. Oke, baik. Jadi pelajar penggerak ini bukan sekabupaten aja tapi se-Indonesia ya Kak? Iya, betul Kak. Oke, kalau menurut Kak Mira? Kalau aku sendiri, karena dengan mengikuti program pelajar penggerak ini, kita bisa menjadi agen perubahan di sekolah yang dapat menginspirasi banyak orang, terutama sesama pelajar. Di program ini juga, kita itu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, wawasan, serta menjadikan
diri kita sendiri lebih disiplin dan bertanggung jawab gitu. Oke, keren banget sih Kak. Program pelajar penggerak ini emang aku dengar dari kakak-kakak ini emang sangat membantu banget sih, kayak dari benefitnya, terus tujuannya apa, manfaatnya apa, itu sangat membantu. Jadi aku sendiri juga jadi pengen nih. Jadi itu ada minimal atau maksimalnya nggak sih Kak buat join program pelajar penggerak? Minimal usia. Minimal mungkin dari SMP, tapi maksimalnya di kelas 12 SMA. Kelas 3 SMA. Iya. Oke, itu SMA SMK ya Kak berarti? Iya. Kalau cara kalau misal kumpul nih ya, itu secara offline atau online ya Kak? Online. Online, secara iya. online. Secara online. Secara daring semua. Oh iya sih, karena se-Indonesia ya. Jadi kakak dikumpulin dalam satu tempat gitu. benar banget. Jadi berarti lewat via Zoom juga Iya, gitu. betul, iya. Oke. Biasanya tuh membahas materi-materi apa aja sih Kak waktu ngelakuin Zoom itu tadi? Banyak banget materi yang dibahas, tapi yang menurutku paling berkesan itu tentang materi kesehatan. Karena di sana kunci sukses dalam belajar dan hidup adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aset yang berharga bagi kehidupan. Gitu. Nah, kalau buat aku, materi yang paling berkesan adalah tentang perundungan. Karena perundungan itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, tapi juga bisa terjadi di lingkungan media sosial. Maka dari itu Kak, kita tuh sebagai pelajar harus menghindari dampak perundungan tersebut dengan memilih circle yang baik, memberikan motivasi, ya seperti itulah Kak. Oke, aku jadi sedikit kepikiran nih tentang, karena juga udah disinggung juga sama Kak Azza tadi ya tentang benefit yang bisa kita dapetin nih selama ikut program pelajar penggerak ini. Nah, untuk benefitnya itu sendiri apakah cuman dapat seperti sertifikat ataupun beasiswa aja nih Kak? Tidak ada benefit-benefit lain? Oke, dari benefitnya banyak sekali. Mungkin aku bisa sebutin 3 ya. Boleh. 1 dari relasinya, 2 sertifikat tingkat nasional, 3 dan beasiswa pelajar yang bisa kita gunakan untuk pelajar saat ini Kak. Oke, menarik juga ya. Kegiatannya tuh apa aja sih Kak? Atau belum ada? Program pelajar penggerak ini udah berjalan berapa lama? Udah hampir 1 bulan. 1 bulan. Iya, nanti Oh, jadi baru ya Kak ya? Masih baru. Pelajar penggerak ini. Jadi, nah guys, buat teman-teman yang belum tahu program pelajar penggerak itu apa, yuk kita simak-simak terus karena program pelajar penggerak ini termasuk program yang baru dikeluarkan dari Kemendikbud. Oke, boleh Kak? Kegiatan-kegiatan apa aja sih Kak kira-kira? untuk saat ini itu kita lagi menjalankan rencana tindak lanjut, itu ada 3 tugas. Yang pertama mewawancarai guru BK, yang kedua ini mengisi Google Form 7 kebiasaan anak sehat, dan yang ketiga mewawancarai guru favorit gitu. Oh, lalu setelah kalian mewawancarai guru BK atau guru favorit, itu kemudian setelahnya ngapain Kak? Di-upload di ini Instagram sama Twitter untuk kelengkapannya gitu. Oke, jadi di program pelajar penggerak ini kalian nggak cuma dapat materi aja, jadi kalian juga dikasih tugas gitu ya berarti? Iya, betul Iya. Kak. Oke. Selama ikut program pelajar penggerak ini nih, aku penasaran sih. Pastinya ada dong perubahan sikap ataupun apapun itu dalam diri kalian nih. Lah, Pastinya. bisa disebutin Kalian nggak sih? tuh merasa apa sih yang berubah dalam diri kalian setelah mengikuti program pelajar penggerak ini? Kayak mungkin, wah aku jadi semakin rajin buat belajar untuk mencari relasi-relasi baru gitu. Mungkin dari Kak Farel? Kalau dari aku sendiri, perubahan yang signifikan itu dari kerajinanku. Aku lebih disiplin, yang mungkin dulu bisa dibilang cukup pemalas, tapi sekarang aku bisa menghargai waktu, bahwa waktu itu penting. Seperti itu Pak. Jadi dari Kak Farel sendiri ini langsung masuk ya dari diri Kak Farel. Iya. Jadi kayak langsung berubah mindset Kak Farel tuh langsung berubah. Jadi kayak setelah mendapatkan materi-materi dari pelajar penggerak ini, lalu didengar-dengar, disimak-simak, itu Kak Farel langsung berpikir positif ya pastinya ya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Kak Azza? Perubahan yang aku dapat sih Kak, yaitu dari lebih mengatur waktu, karena aku itu sering menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas sekolah. Dari mengikuti program pelajar penggerak ini, aku lebih bisa mengatur waktu dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, aku
aku mungkin jadi sedikit tertarik nih karena juga aku sedikit relate dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kak Azza tadi karena jujur aku orangnya sedikit malas ya. Jadi, nah aku mau tanya nih tentang apa aja sih yang harus disiapin nih buat bisa mungkin aku nih pribadi ingin join ke program belajar penggerak ini. Masih bisa nggak sih Kak bagi kan karena iya. program pelajar penggerak ini udah berjalan ya sama kurang lebih 1 bulan. Bulan. Kalau misal ada member yang mau join baru-baru ini bisa nggak sih? Bisa banget. Ini kita lagi berada di angkatan ketiga. Oke. Nah, yang perlu disiapin itu yang penting konsisten itu juga. Karena nanti kalau nggak konsisten nggak dapet sertifikat nasionalnya. Terus sama harus punya aplikasi Zoom dan juga Twitter gitu. Nah, nambahin juga Boleh. kita kan angkatan ketiga nih. Kalau ada yang mau join gabung pelajar baru, jadi dia ikutnya di angkatan keempat Kak. Seperti itu. Oh, Iya. tapi berarti daftarnya menunggu tahun depan lagi atau mulai sekarang Kak? Bukan. Bukan. 3 bulan sekali. Oh, tiga jadi bulan 3 bulan sekali. sekali. Iya. Baik. Kira-kira kakak-kakak ini udah mempromosikan di mana aja sih tentang program pelajar penggerak ini? Kalau untuk saat ini promosi yang berjalan itu di Instagram atau enggak di status. Karena sekarang kan bulan depan, ini Iya. kan sudah bulan puasa. Benar. Nah, itu nanti ada Zoom yang menteri menyapa gitu. Oke. Jadi seluruh pelajar penggerak disuruh meng-share tentang ini, Zoom webinar gitu. Jadi disuruh ikut gitu. Oke. Aku tadi sedikit bingung nih tentang kata-kata yang dilontarkan oleh Kak Mira tentang menteri menyapa. Iya, Nah, itu menteri menyapa itu maksudnya kayak gimana sih Kak? itu kayak webinar yang nanti isinya menteri dari agama Oh, oke. itu bakalan ngasih kebiasaan apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan gitu. Oke, jadi untuk bulan Ramadan ini tetap aktif lah ya? Iya, tetap. Oke, tadi menarik banget nih obrolan kita berlima tadi ya. Oke, mungkin sebelum kita nutup nih, ada nggak sih pesan dan kesan buat kalian sampai nih, buat yang nonton di rumah mungkin? Pesan dan kesan, jangan lupa daftar pelajar penggerak karena pelajar penggerak sangat seru loh. Terus tetap konsisten dan jangan lupa tanggung jawab. Pesan dari aku sih Kak, untuk teman-teman yang mau ikut bergabung dalam program pelajar penggerak ini, siapkan diri kalian ya, dan terus bertanggung jawab atas hal yang sudah kalian ikuti. Untuk kesannya, karena program ini sangat seru dan banyak manfaat yang kita dapatkan. Buat Kak Farhan, Buat dari aku kesannya tentu seru banget Kak. Karena dari belajar penggerak ini kita bisa dapat banyak relasi, banyak wawasan dan pengalaman baru Kak dari seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, nah guys, gimana nih dari kalian udah dengerin pesan dan kesan dari kakak-kakak pelajar penggerak ini? Dan jangan lupa guys, langsung aja join di program pelajar penggerak Karena belajar penggerak Melihat Indonesia berani bermimpi dan membangun Indonesia bersama. Oke guys, cukup di sini podcast kita kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak pelajar penggerak udah mau meluangkan waktunya di podcast kita kali ini dan udah mau memberitahu, udah mau menjelaskan apa itu pelajar penggerak itu apa. Dan jangan lupa guys like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa stay tune terus. Di podcast kita lainnya ya. Dengan aku Trixie. Dan aku Fahri. Bye bye, see you guys.